Shalom adik-adik, kembali lagi di ibadah kita hari ini, ibadah di rumah saja. Hari ini kakak pakai baju apa ya? Mungkin di rumah adik-adik ada yang tahu? Apa? Hah? Oh ya benar sekali adik-adik, ini baju bapak petani. Kostum dari atas sampai bawah ini ada kostum bapak petani. Kenapa hari ini kakak pakai baju petani? Mungkin Kak Ogi bisa jelasin sama adik-adik di rumah. Nah, hari ini gereja kita GKE memperingati Hari Pertanian GKE yang diadakan setiap 1 tahun sekali. Tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan karena Indonesia memiliki sumber daya alam pertanian yang berlimpah dan penghargaan kepada para petani yang telah bekerja keras menyediakan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia dan menghasilkan berbagai hasil pertanian. Hari ini adalah Hari Pertanian, di mana hari penghargaan kepada orang-orang, keluarga, dan masyarakat Indonesia, khususnya warga GKE yang berjasa dan berpartisipasi dalam membangun bangsa dan negara dalam bidang pertanian. Begitu, Kak Dandi? Iya benar sekali Kak Ogi. Nah tahu kan ada di rumah? Nah itu tadi penjelasan Kak Ogi. Sekarang sudah tahu kan apa yang diperingati pada hari ini? Nah sekarang kita akan memulai ibadah kita untuk memperingati Hari Pertanian GKE. Yuk kita mulai ibadah pada hari ini. Adik-adik, tahu tidak kalau hari lepas hari itu sangat bertambah indah? Nah, saat ini kita akan nyanyi sama-sama lagu Hari Lepas Hari. Adik-adik, sekarang yuk sama-sama kita menyanyi lagu dengan judul Betapa Kita Tidak Bersyukur. Musik.
Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyanyi bersama lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Musik. Bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Matius 13 ayat 1 sampai dengan 9 dengan perikop perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini.
Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Wah, banyak sekali hasil kebun hari ini ya. Wah, adik-adik tahu apa ini? Ya, ini daun singkong. Ini sayur bayam. Ini sayur manis. Kacang panjang. Ya, disebut kacang panjang karena panjang kacangnya Dedek. Nah, kalau Dedek suka sop-sop, ini ada wortel, ada kentang, ada kol, ada apa lagi nih ya? Nah, juga ini ada buah tomat, ada terung pipit. Wah, banyak sekali hasil kebun hari ini. Ini ada juga ada mentimun, ada jagung, ada ubi kayu. Wah, Tuhan baik sekali adik-adik ya, menciptakan panas, menciptakan hujan tepat pada waktunya. Sehingga hasil sayur-sayuran ini bagus sekali, pada segar semua. Ya, puji Tuhan ya adik-adik, Tuhan sudah memberikan panas dan hujan tepat pada waktunya. Nah, banyak nih ya, banyak sekali nih. Wah, puji Tuhan. Hai Kak Evi. Halo, halo Lia. Ya, Lia bawa apa? Hari ini kakak membawa buah-buahan selain sayur-sayuran yang Ya. sudah Kak Evi sebutkan. Kalian juga bawa buah-buahan hasil Banyak dari sekali. Pak Petani ya. Ya. Nah, seperti ini semangka. Wah, semangka besar sekali Kak Lia ya. Buah semangka ada ya. nanas, pepaya. Ini yang biasa teman-teman warnanya warna merah, ini jambu air, pisang. Nah, ini ada pisang yang biasa kita buat habis makan, cuci mulutnya ini. Kemudian ini pisang yang buat digoreng Kak Epi. Ya. Nah, Pisang goreng ya Kak? ya, Kalau buat bisa dibikin pisang goreng. ada jambu, Ya. kemudian ada jeruk. Nah, kakak suka sekali loh makan buah-buahan karena dengan makan buah-buahan tubuh kita menjadi sehat Kak Sehat, Epi. ya. Kakak juga suka makan sayur Kak Lia. Oh iya. Ya, karena dengan sayur-sayuran segar ini, kakak juga akan sehat. Seperti Kak Lia juga sering makan buah-buahan. Iya dong. Nah, Kak Epi, adik-adik di rumah, kakak mau jelasin nih, siapa itu Pak Petani? Pak Petani adalah orang yang berjasa menanam ini Kak Epi, Ya, menanam sayuran, betul. menanam buahan. Nah, hasilnya nanti bisa digunakan sendiri atau dijual ke pasar misalnya. Nah, hasil-hasil yang dijual Pak Petani itu yang mereka rawat selama 3 bulan, 4 bulan. Nah, adik-adik kita harus menghormati jasa Pak Petani. Kalau tidak ada mereka, mungkin kita nggak bisa makan nih, Kepi. Iya, makan betul. sayur dan makan buah-buahan. Iya. Jadi adik-adik, para petani yang menanam ini semua adik-adik, menanam terus menyiram, mengasih pupuk supaya buah-buahan dan sayur-sayuran ini tumbuh bagus, Subur, segar, ya, subur. segar. Untuk kita makan adik-adik setiap hari, kita makan sayur, makan buah yang sering mamah masak di rumah. Ini dia para petaninya Betul Kak. sekali, Kak Lia ya. Ternyata jasa para petani itu sangat besar ya Kak Epi ya. Betul, Jadi kita Kak juga Lia. harus bersyukur teman-teman. Betul. Ya. Adik-adik, selain kita berterima kasih kepada para petani yang sudah menanam ini, kita juga bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menciptakan, ya Kak Lia ya, menciptakan tanaman-tanaman ini. Ya. Kalau para petani bisa nggak Kak? Tidak, para petani mengambilnya dari bibit-bibit itu Betul, tadi. ya. Jadi ditanam. Yang Betul. menciptakannya siapa adik-adik? Siapa nih? Tuhan, Tuhan. ya, Tuhan menciptakan tanaman, bibit-bibitnya, dan para petani yang apa kali ya? Memelihara dan Melihara, merawatnya menanam, sehingga, merawat. ya jadi seperti ini ya Kak Epi ya. Betul Kak Lia. Ayo Kak Lia, ada lagu siapa yang buat bunga, siapa yang buat apa lagi? Sayur. Siapa yang buat buah? Buah. Nah, siapa adik-adik yang buat semuanya? Petani? Betul? Betul Kak Lia, petani yang buat. Petani merawat. Iya. Yang membuat adalah Tuhan. Kita menyanyi lagu siapa yang buat bunga,
Siapa yang buat sayur? Sayur. Siapa yang Yang buat buah. buah? Oke. Sama-sama ya Dedek ya. Yuk, yuk. Adik-adik, dalam rangka Hari Pertanian GKE, maka firman Tuhan hari ini ada kaitannya dengan pertanian dan segala hal yang ada di sekitarnya. Adik-adik, tadi kakak sekolah minggu membacakan firman Tuhan dari Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9 sebagai dasar firman Tuhan hari ini. Dan Ibu Pendeta akan kembali mengulang cerita dalam firman Tuhan yang dibacakan tadi, namun secara singkat dan menjelaskan artinya. Adik-adik yang terkasih, pada suatu hari Tuhan Yesus bercerita, ada seorang petani pergi ke ladang membawa benih untuk ditaburkannya. Sampai di ladang, ia mulai menaburkan benih tanamannya tersebut. Adik-adik, benih itu seperti firman Tuhan yang disampaikan kepada semua orang, termasuk anak-anak. Ada pula benih yang jatuhnya di jalanan. Karena berada di jalan, benih itu diinjak orang dan ada yang dimakan oleh burung, sehingga tidak ada satupun yang tumbuh. Artinya, anak yang ketika firman disampaikan, ia tidak mau mendengarkan. Ia lebih sibuk bermain dan melakukan hal yang lain, sehingga sama sekali tidak mendengarkan firman Tuhan. Ada pula benih yang lain yang jatuhnya di tanah yang berbatu. Ternyata benihnya bisa tumbuh, tetapi tanahnya terlalu sedikit. Akarnya tidak bisa kemana-mana, sudah terhalang batu. Tidak lama kemudian benihnya layu dan mati. Artinya, anak yang mendengar firman segera menerimanya dengan gembira, namun ia segera melupakannya. Contoh, ia tidak mendengarkan dengan baik. Ia lebih sibuk bermain. Ia juga lebih sibuk berbicara dengan teman yang ada di sebelahnya. Sehingga firman Tuhan tidak sama sekali didengarkannya. Ada lagi benih yang jatuhnya di tanah yang subur, tetapi tanahnya penuh dengan semak berduri. Ternyata benihnya bisa tumbuh juga dan mulai besar. Tetapi semak duri di sekitarnya pun mulai tumbuh dan besar juga, sehingga menjepitnya. Benih itu tidak bisa tumbuh lebih besar lagi, tidak mendapat sinar matahari, dan akhirnya layu dan mati. Artinya, ada anak yang mendengarkan firman Tuhan, lalu ia mulai mengerti, tapi ia tidak mau melakukannya. Contoh, ada anak yang diajak temannya untuk mencuri dan dia mengikutinya walaupun ia tahu mencuri itu berdosa. Dan yang terakhir, ada benih yang tumbuh di tanah yang baik, tanah yang subur dan bersih. Benihnya tumbuh mulai besar, akarnya semakin kuat, batangnya pun semakin tinggi, dan kemudian berbuah yang banyak. Ada yang berbuah sampai 30 kali lipat, ada yang berbuah sampai 60 kali lipat, dan bahkan ada yang 100 kali lipat. Sehingga seperti di gambar yang adik-adik perhatikan ini, menjadi taman dan tempat yang begitu indah. Artinya adik-adik,
ada anak yang mendengarkan firman Tuhan. Ia menerimanya dan menyimpannya dalam hatinya yang baik, dan ia mau melakukannya. Contoh, kalau dalam ibadah sekolah minggu, tiba saatnya firman Tuhan mau didengarkan. Adik-adik mau memperhatikan dari awal firman sampai selesai. Adik-adik bukan hanya mendengarkan, tapi juga mengingatnya. Setelah itu adik-adik pun melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Nah, adik-adik yang kukasihi, yang Tuhan Yesus kehendaki adalah adik-adik memiliki hati yang mau mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dengan baik, dan mau melakukannya. Sehingga berbuah, sehingga menjadi berkat bagi diri sendiri, bagi orang tua, bagi kakak sekolah minggu, dan bagi semua orang. Demikian pesan firman Tuhan untuk kita hari ini. Biarkan Tuhan yang menolong kita sehingga kita mendengar, mengingat dengan baik, dan melakukannya. Amin untuk pesan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Matius pasal 13 ayat 8. Yuk adik-adik kita sama-sama mengucapkan. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Adik-adik, sekarang waktunya kita menyanyi bersama Pure Musik. Adik-adik, kita akan bersama-sama masuki doa syafaat. Dengan pokok doa yang pertama, berdoa untuk petani. Yang kedua, berdoa untuk pemerintah dan gereja. Yang ketiga, berdoa untuk para medis, pasien, dan warga agar patuhi aturan pemerintah. Yang keempat, berdoa untuk orang yang harus bekerja di luar rumah dan kehilangan pekerjaan. Orang-orang yang dalam kesusahan. Yang kelima, berdoa untuk anak-anak, orang tua, dan kakak-kakak sekolah minggu. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami dapat bersekolah minggu kembali. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan Tuhan, penjagaan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama berdoa untuk para petani yang bekerja di ladang. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan mereka kekuatan dan kesehatan dalam mereka melakukan aktivitas mereka. Berkati Tuhan apa yang mereka kerjakan,
sehingga kami boleh merasakan hasilnya Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini juga kami berdoa bagi lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pertanian, khususnya untuk SMK Agrikarya Tumbang Lahang. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati rencana mereka, Tuhan. Tolong agar SMK ini dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa bagi warga GKE yang bekerja di bidang pertanian, apapun pekerjaan dan profesi mereka. Kiranya Tuhan juga memberikan hikmat kepada mereka agar mereka dapat berkarya walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19, mereka dapat bekerja dengan baik dan mereka dapat berjuang terus Tuhan dalam rangka ketahanan pangan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, biarlah Tuhan di hari pertanian ini mereka juga menjaga kelestarian lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan, agar kami dapat mensyukuri apa yang Tuhan telah ciptakan dan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pemerintah kami, biar Tuhan memberkati para pemimpin kami baik tingkat pusat sampai tingkat daerah Tuhan, biarlah mereka boleh mengatur negara kami dengan hikmat yang datangnya daripada Engkau. Juga mereka boleh senantiasa dapat menangani virus corona yang sedang melanda negeri kami ini. Juga kami berdoa untuk gereja kami, untuk pendeta, penetua diakon, guru-guru agama, guru sekolah minggu, serta pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Juga Kau berkati kehidupan mereka, Kau menjaga mereka, memberikan mereka kesehatan, kekuatan, serta hikmat untuk dapat melayani Kau lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Tuhan Yesus yang baik, seperti yang Kau ketahui sekarang Tuhan, keadaan bumi sedang ada virus COVID-19. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk para medis. Mari Tuhan Kau berkati sertai pekerjaan mereka Tuhan Yesus, agar mereka selalu diberikan kekuatan, kesehatan, agar mereka tetap setia untuk melayani orang lain dengan menyembuhkan orang-orang terkhususnya yang terkena virus COVID-19 ini Tuhan. Mari Engkau berkati mereka sertai mereka. Bahkan Kau berkati keluarga mereka yang terpisah dari mereka karena mereka harus mengutamakan orang lain. Begitu pula kami berdoa untuk para pasien yang sedang sakit COVID-19 ini. Mari Engkau berkati sertai cepat Engkau berikan mereka pemulihan Tuhan Yesus, sehingga mereka dapat dipulihkan dan dapat beraktivitas seperti semula. Berdoa pula untuk para orang-orang yang sedang sakit seperti virus COVID ini. Kau berkati juga Tuhan Yesus agar mereka mentaati protokol dari pemerintah, agar mereka tetap mengarantina diri agar tidak menjangkitkan kepada orang lain. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk para keamanan yang tetap setia mengamankan daerah-daerah perbatasan, sehingga mereka tetap setia untuk menjaga perbatasan, untuk tetap memberikan kesehatan kepada orang lain Tuhan Yesus. Begitu pula kepada kami sebagai masyarakat, agar kami tetap diberikan kesehatan, kekuatan, agar kami juga dapat taat kepada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena kami percaya Tuhan, jumlah pasien tidak lebih besar dari kuasa yang Kau berikan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang bekerja di luar ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan ya Tuhan, agar mereka bisa bekerja dengan baik ya Tuhan. Untuk orang-orang yang kehilangan pekerjaannya Tuhan, kiranya Engkau berikan pekerjaannya ya Tuhan, agar mereka bisa menghidupi keluarga mereka dengan baik ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang kesusahan ya Tuhan, kiranya Engkau selalu menyertai mereka ya Tuhan dalam menjalani kehidupan mereka masing-masing ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Ialah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu dimanapun kami berada, mereka berada Tuhan. Tolong Tuhan sertai di mana dalam masa tumbuh kembang mereka, biar Tuhan yang selalu memberikan kepintaran, kecerdasan, roh akal budi pekerti, agar anak-anak-Mu ini ya Tuhan boleh bertumbuh selalu dalam Tuhan dan takut akan setiap ajaran-Mu Bapa. Bapa, kami juga berdoa
untuk orang tua yang mana ya Tuhan, tolong Tuhan berkati setiap usaha pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua kami ya Tuhan. Biar Tuhan yang memberikan selalu berkat yang selalu datang daripada Engkau. Juga biar Tuhan selalu memberikan kedua orang tua kami kesehatan, kekuatan dalam mendidik kami. Biar mereka diberikan roh hikmat yang berasal daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu yang mengajar kami anak-anakmu. Biarkanlah kakak-kakak sekolah minggu selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga diberikan roh hikmat kebijaksanaan yang berasal daripada Tuhan, agar kakak-kakak sekolah minggu dapat mengajar adik-adik dengan baik seturut dengan kehendak Engkau Bapa. Bapa, mungkin banyak yang kami minta dalam kehidupan kami ini Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu menyediakan apa yang kami perlukan dalam kehidupan kami, dan kami akan mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Jangan lupa ya, persembahannya dilipat dengan rapi, masukkan ke dalam amplop, lalu masukkan ke dalam kotak persembahan. Nah, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita berdoa dulu yuk. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih karena pada hari ini kami bisa bersekolah minggu, dan sebentar lagi kami akan mengumpulkan persembahan kami. Berkati persembahan kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kembali lagi bersama Kak Grace. Nah, hari ini Kak Grace mau ajak adik-adik di rumah nih untuk membuat rangkaian bunga. Nah, apa aja Kak Grace yang kita perlukan? Yang kita perlukan adalah seperti biasa, ada kertas buffalo warna-warni, ada ceklekan, ada spidol, ada plester, dan ada gunting, dan yang terakhir adalah lem stick. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita melipat kertas ini. Tuh, kita lipat 2. Nih, lalu adik-adik kita lipat lagi ya. Kita lipat lagi. Nah, setelah seperti ini, yuk kita lipat lagi. Seperti kita membuat kipas ya. Tuh, kita lipat. Nah, jadi deh seperti ini. Nah, adik-adik memerlukan 2 kertas berwarna hijau. Seperti ini. Lalu, sisi sebelah sini sama yang sebelah sini kita ceklik.
hati-hati ya bagi yang masih kecil minta bantuan papa sama mamanya di rumah atau bersama kakaknya di rumah. Nah, jadi seperti ini. Lalu bagian bawahnya kita satukan. Nah, jadi seperti ini adik-adik. Setelah itu kita ambil lagi ceklikannya. Tuh seperti ini ya. Nah, adik-adik, setelah ini sudah jadi, adik-adik boleh nih menghias. Mau bunga apa saja di sini. Nah, Kak Grace udah buat nih. Kak Grace ada buat bunga. Wah, cantik ya. Adik-adik boleh pakai bunga warna apa aja. Nih, Kak Grace mau pakai yang warna ungu. Nah, siapa yang suka warna ungu? Kak Grace tempel di sini. Pengen suka warna kuning? Nah, kuning sama dong kayak baju Kak Grace pada hari ini. Tuh, kita tempel. Lalu Kak Grace mau warna yang merah. Nah, setelah itu adik-adik, boleh nih, bebas adik-adik mau buat bentuk bintang, mau bentuk love, bebas ya. Nih Kak Grace mau taruh sini ah. Kira-kira Kak Grace mau kasih heartnya berapa ya? 3 aja deh, kayaknya cukup. Nah, adik-adik, jangan lupa siapkan ayat hafalannya terlebih dahulu. Nah, di mana sih Kak Grace kita nempel ayat hafalannya? Nah, kita tempelkan ayat hafalannya di sini. Nah, sudah jadi deh rangkaian bunga punya Kak Grace. Nah, adik-adik silahkan kreasikan rangkaian bunganya. Terus jangan lupa kasihkan ke orang tua. Boleh kasih mama, kasih papa, atau kasih ke kakak atau adiknya di rumah. Siapapun yang adik kasihi. Nah, jangan lupa dokumentasikan bersama hasil karyanya dan diupload ke Instagram SPAJ Banjarmasin. Dan jangan lupa kirim ke grup WhatsApp-nya. Paling lambat di hari Kamis. Tuhan Yesus memberkati. Bye! Adik-adik, tahu tidak kalau Tuhan ingin memanggil kita bekerja di ladangnya. Sekarang, yuk sama-sama kita memuji Tuhan dengan lagu Saya Kerja di Ladang Tuhan. Musik! Adik-adik, kita mau menutup ibadah sekolah minggu hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau sudah menyertai ibadah sekolah minggu kami. Engkau juga sudah memberikan semangat dan kekuatan untuk kakak-kakak sekolah minggu, sehingga mereka masih diberikan kesehatan dan kekuatan.
Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah sekolah minggu hari ini. Kami akan menutup ibadah sekolah minggu kami hari ini. Biarkan kami tetap sehat, tetap kuat, tetap menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Dan kami akan berjumpa lagi minggu depan dalam ibadah sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kiranya Tuhan memberkati semua orang, keluarga, dan masyarakat yang berjasa dan berprestasi dalam pembangunan bangsa dan negara dalam bidang pertanian. Dan selamat Hari Pertanian GKE. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.